kembali lagi di podcast kali ini yang siap nemenin kalian di sela-sela padatnya praktikum. Aku Fahira Ramadhani, tentunya aku tidak sendirian, aku bersama bintang tamu spesial kita. Halo, aku Akmal Dinata. Aku mahasiswa dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Aku sekarang berkuliah masuk semester 9 dan sudah menuju sidang akhir. Salam kenal. Halo Bang Afan. Bang Afan, kita tahu nih Bang, Angkatan 21 nih udah ngelaluin masa-masa pahitnya praktikum. Gimana sih Bang rasanya pas baru-baru mulai praktikum, jadwalnya tiba-tiba padat, sampai Bang ada kewalahan nggak sih Bang? Berarti menarik nih pembahasannya, karena untuk saya sendiri itu awal-awal semester kan kami dulu memasuki masa COVID, masih masa COVID. Jadi kami itu mengalami kuliah online atau menjalani kuliah secara online, baik itu kuliah kelas maupun praktikum. Nah itu masih santai-santai banget tuh. Justru pas masuk semester 2 udah mulai offline, itu kayak langsung kultur shock gitu. Entah karena nggak terbiasa, karena biasanya kita cuma di layar Zoom, kerja praktikum sendiri nggak ada yang ngawasin, kita waktunya nggak diatur ini itu sama asisten yang lainnya. Tiba-tiba pas masuk semester 2, wah kok kayak gini, masuk praktikum harus on time, kita harus ke labur, terus kita nyari-nyari bahan praktikum, ngerjain praktikum, itu kita belum lagi itunya ya, laporannya tuh jujur bener-bener ngerasa kayak wah gini ya rasanya kuliah gitu. Karena transisi dari masa online ke offline. Justru adik-adik sekarang seharusnya udah lebih itu sih, lebih eh, terbiasa karena dari semester awal udah dikenalin dengan praktikum, gimana seharusnya praktikum, dan harusnya lebih gampang sih untuk adik-adik semester 1, 2, 3 dan yang masih melakukan praktikum pada perkuliahannya. Betul banget nih Bang. Apakah mata kuliah apa sih Bang yang paling menguras waktu Abang? Contohnya kayak Abang bisa bergadang atau dipaksa bangun pagi Bang. Mata kuliah ya, tapi nggak tahu ya anak jurusan lain setuju atau enggak, tapi menurut abang sih sebagai mahasiswa pertanian dan kemungkinan semua, bukan kemungkinan sih, semua mahasiswa pertanian jurusan apapun akan melaksanakan praktikum ini, yaitu praktikum dasar-dasar ilmu tanah. Karena di situ selain praktikumnya padat ya, karena kita harus ke lapangan, ke labor, terus juga bikin laporan yang mana laporannya itu tulis tangan. Jadi rasanya pas awal-awal kuliah pada semester 2 itu deh praktikum yang paling berat rasanya untuk mahasiswa Fakultas Pertanian. Oke, kita masuk ke intinya nih Bang. Perencanaan Abang di awal minggu tuh gimana sih Bang merencanakan jadwal yang biar nggak ada yang kelewat? Apakah Abang pakai planning atau aplikasi apa gitu Bang buat Abang ngatur jadwal Abang? Jadi untuk planner sendiri, untuk mengatur waktu sendiri, jujur waktu awal kuliah saya itu orangnya yang kayak acuh terhadap waktu. Jadi kayak gimana pas SMA aja, kan SMA kita cuma pergi sekolah, terus ada tugas kerjain gitu. Jujur kalau untuk kuliah yang mana kegiatannya nggak cuma belajar, itu tuh bener-bener kayak kita tuh keteteran kalau kita nggak pandai-pandai nge-manajemen waktu. Untuk saya sendiri setelah saya sadar kalau di perkuliahan ini pentingnya manajemen waktu, saya itu tuh mulai kayak ngecatat-catat jadwal. Itu tuh kayak kalau saya sendiri pakai kayak sticky note mungkin yang kayak ditulis hari Senin kegiatan ini, hari Selasa kita ada rapat, terus ada deadline laprak untuk hari Rabu gitu. Terus begitu juga untuk kegiatan-kegiatannya. Terus juga kalau untuk di smartphone kan sekarang udah canggih tuh. Jadi biasanya untuk saya itu menggunakan kayak setting alarm atau pengingat di kalender kalau uh, hari ini ada deadline praktikum, hari ini ada janji sama teman-teman, ada hangout dan lain-lainnya gitu. Jadi kurang lebih cara untuk yang paling simpel untuk manajemen waktu itu ya dengan cara yang kayak kayak begitulah kalau menurut saya. Hmm. Kita masuk ke sesi laporan nih Bang. Laporan ini yang paling bikin pusing nggak sih Bang? Apa sih Bang strategi Abang agar laporan itu selalu selesai tepat waktu dan nggak numpuk gitu Bang? Tips dong Bang buat kita-kita yang maba, yang baru kenal apa sih itu laprak ya Bang ya? Untuk tips penulisan laprak ya, jujur laprak itu kalau di fakultas kita ya, setiap matkul biasanya sistem lapraknya berbeda. Ada sistem yang maunya tulis tangan, ada sistem yang maunya ada ketik, ada juga yang sistem nggak mau ada laporan, misalnya kayak bikin logbook aja gitu, atau cuma sekedar membuat resume per minggunya gitu.
Tapi kalau misalnya adik-adik atau kawan-kawan mendapatkan laporan yang itu harus ditulis tangan atau diketik dengan format lengkap yang ada bab 1, bab 2 sampai bab 5-nya, itu tips paling ampuhnya yang benar-benar paling ampuh sebenarnya sih kayak kita tuh mencari referensi yang tepat. Kalau saya pribadi mencari referensi itu bisa dengan yang paling ampuh itu dengan mencari laporan-laporan senior ya, laporan-laporan kakak tingkat kita yang di atas kita yang udah menjalani praktikum itu. Karena dengan begitu kita kayak jadi lebih gampang untuk menengok format laporan, pembahasan dan lain-lainnya. Dan sedangkan untuk waktunya sendiri, ya balik lagi ke gimana manajemen waktu kita, gimana skala prioritas kita dalam menentukan apa kegiatan yang lebih penting untuk kita terlebih dahulu. Terkhususnya itu kegiatan untuk pribadi kita, untuk kuliah kita, untuk teman-teman kita, organisasi dan lain-lainnya. Jadi kalau waktu yang paling enak bikin laporan itu jujur malam sih. Malam-malam hari udah kayak udah nggak ada kegiatan lagi itu kita mulai obrak-abrik kertas, mau buka laptop atau mau gimana pun gitu. Jadi kurang lebih begitu sih untuk teknik pembuatan laporannya. Tapi walaupun dengan adanya referensi senior bukan berarti kita malas dan untuk mencari referensi yang sebenarnya itu bisa kita melihat dari buku-buku atau biasanya dari paper, dari jurnal-jurnal dosen atau jurnal-jurnal peneliti lainnya. Kalau emang ada waktu atau waktu luang atau ada kemampuan untuk ngelihat rujukan lebih baik lebih disarankan ya untuk membuat laporan menggunakan rujukan-rujukan tersebut. Apalagi sekarang udah ada AI kan, itu yang memudahkan teman-teman untuk mencari rujukan-rujukan. Itu kita tinggal ketik, carikan saya rujukan tentang materi ini, materi itu. Tapi ngomong-ngomong tentang AI ya, itu kawan-kawan tidak boleh terlalu ketergantungan terhadap AI. Jadi pandai-pandai dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuk sistem belajar kawan-kawan. Jangan mentang-mentang ada AI kawan-kawan ketergantungan bikin laporan, bahkan seluruh laporannya ada yang dibikin pakai AI gitu. Jadi hal-hal kayak itu harus kawan-kawan hindari karena emang enaknya sekarang, tapi nanti pas kawan-kawan masuk ke masa-masa akhir kuliah yang dimana kawan-kawan benar-benar membutuhkan keseriusan dalam menulis, khususnya menulis skripsi atau lain dan sebagainya, nanti kawan-kawan akan keteteran karena semasa kuliahnya terbiasa menulis laporan menggunakan AI gitu. Mungkin itu. Nah, kan di sela-sela kesibukan abang saat ini nih bang, gimana sih bang? Apakah abang masih bisa enjoy dan masih bisa luangin waktu untuk me time atau organisasi nih bang? Jadi itu tuh masa kuliah atau sekarang? Di sela-sela kesibukan atau abang waktu praktikum lah ya bang ya, kan kita bahas tentang manajemen waktu praktikum gitu. Semasa-masa kuliah ya? Ya. Nah, jujur walaupun di fakultas kita memang banyak pertanyaan, apalagi saya sendiri jurusan ilmu tanah, itu tuh benar-benar banyak banget laporannya. Apalagi itu masuk semester 2 semester 3 itu hampir kayak nggak ada matkul yang nggak ada praktikumnya. Hampir semua mata kuliah itu ada praktikumnya. Itu mungkin anak-anak tanah atau sendiri ada dasar-dasar ilmu tanah, ada juga praktikum-praktikum dasar jurusan lain kayak dasar-dasar pelindungan tanaman, dasar-dasar manajemen dan lain-lainnya. Itu kalau kita memang benar-benar nggak berhasil dalam manajemen waktu, itu kita bakal jujur kewalahan. Bisa-bisa hari-hari kita atau waktu-waktu kita hanya habis untuk mengerjakan laporan, hanya habis untuk memikirkan tugas-tugas. Jadi saya sendiri karena saya udah mulai sadar pentingnya manajemen waktu setelah saya melaksanakan rundown, menjadikan atau membuat rundown dalam keseharian saya. Insya Allahnya pas masuk pertengahan semester 2 itu saya sudah mulai terbuka pikiran untuk wah ini waktu udah mulai senggang nih, udah mulai luang nih. Jadi saya mulai terpikiran untuk ngikut, awal-awal saya ikut itu mungkin saya ikut ada kepercayaan KMMTD. Terus saya udah mulai renggang, udah mulai bisa rasanya untuk mengatur waktu. Saya juga mencoba untuk kegiatan di luar, bahkan saya ikut himada, itu ada himada dari daerah saya, ikut kepanitiaan di situ juga. Terus mulailah masuk semester 3 semester 4 kuliah itu sebenarnya bukan makin gampang atau tugasnya makin sedikit. Mungkin masih tetap banyak, masih tetap sulit, tapi karena kita sudah terbiasa dari semester 2, jadi kayak rasanya bikin laporan, ngajarin praktikum dan lain-lain itu terasa gampang gitu. Kayak dalam menulis kita udah tahu apa yang mau kita rujuk, kita udah paham tentang perkuliahan kita, praktikum kita. Jadi kayak nulis laporan itu bukan jadi hal yang terlalu menyibukkan lah rasanya gitu. Walaupun sebenarnya tetap sibuk, tapi sugesti kita, feeling kita karena kita sudah terbiasa itu rasanya lebih singgang. Mulai dari situlah saya mulai mencari kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mulai saya kayak ikut organisasi. Saya ikut pertama itu tuh ada di AGBC, itu UKMF, terus juga mulai ikut BEM,
Dan bahkan fun fact-nya saya sudah mengikuti semua kepanitiaan yang ada di Fakultas Pertanian. Baik itu ada KMNTD, AGMP, terus ada Digital Camp. Terakhir saya ikut kepanitiaan itu yang di Fakultas Pertanian ada Bakti Fakultas Pertanian atau Bakti Fakultas FP. Nah, jadi kalau ditanya tadi gimana di sela-sela sibuk kuliah masih tetap berkegiatan di luar, jujur masih bisa. Bahkan saya sendiri pun masih tetap ada kesempatan untuk mengikuti sebuah perlombaan, untuk latihan dan lain-lainnya. Jadi eh, kesimpulannya untuk praktikum atau kuliah yang sibuk itu bukan jadi halangan untuk kawan-kawan beraktivitas atau mencari hal-hal di luar perkuliahan kawan-kawan. Karena kita kuliah ini bukan hanya tentang ilmu materi akademik, tapi juga tentang mencari jati diri dan mencari kemampuan kita di luar bidang akademik kita gitu. Mungkin gitu. Wah, luar biasa banget nih tips-tips dari Bang Okvan yang sangat aplikatif. Bang Okvan, sebelum kita tutup nih Bang, pesan atau kunci yang matra buat teman-teman Maperta yang sedang berjuang untuk manajemen waktunya nih Bang. Oke, mungkin pesan dari saya sendiri yang sudah mungkin sudah hampir melewati seluruh masa perkuliahan untuk teman-teman Maperta atau mahasiswa baru Fakultas Pertanian itu kawan-kawan jangan terlalu merasa terbebani dengan perkuliahan kawan-kawan. Mungkin merasa capek, merasa lelah, merasa suntuk itu tuh wajar ya, karena kita masa peralihan dari SMA ke perkuliahan, yang mana kuliah itu sangat berbeda dengan masa SMA. Mungkin kawan-kawan yang mau lainnya mungkin Faida sendiri setuju kalau masa kuliah itu sangat jauh berbeda dengan masa sekolah. Yang mana biasanya kita di sekolah ada guru yang mengingatkan kita untuk membuat tugas, ini itu ada teman yang selalu kayak walaupun kawan-kawan tidak mengalami mempunyai skill atau kemampuan dalam bergaul yang lebih, kawan-kawan tetap ada teman yang setia karena isi kelas teman-teman bakal tetap itu aja kan, nggak akan bertukar. Sedangkan untuk perkuliahan sendiri itu tuh kita diajarkan sendiri untuk memilih mata kuliah kita, memilih kelas kita, untuk menentukan jadwal kuliah kita. Tambah lagi tidak ada dosen yang terlalu spesifik untuk mengingatkan tugas-tugas teman-teman Waperta dalam oh ini anak-anak tolong tugasnya dikumpul hari ini, dikumpul minggu depan gitu. Itu mungkin tidak akan kawan-kawan dapatkan lagi di masa perkuliahan. Jadi usahakan dulu untuk mengenali diri kawan-kawan, beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan, mengenali sistem-sistem yang ada di perkuliahan. Barulah setelah itu di semester berikutnya kawan-kawan harusnya udah lebih enjoy, udah lebih merasa nyaman. Barulah setelah itu, setelah kawan-kawan mengenali lingkungan perkuliahan, sudah mengetahui sistem-sistem perkuliahan, seharusnya kawan-kawan sudah lebih nyaman, merasa nyaman di lingkungan perkuliahan kawan-kawan. Mulai disitulah kawan-kawan mulai menata manajemen waktu kawan-kawan, menentukan skala prioritas kawan-kawan, mencari tips and trik bagaimana perkuliahan agar berjalan lebih lancar, lebih enjoy gitu. Jadi kayak emang sepenting itu dalam menentukan manajemen waktu di masa perkuliahan karena perbedaannya di masa persekolah. Emang sepenting itulah manajemen waktu di masa perkuliahan karena emang sangat berbeda di masa sekolah kawan-kawan. Khususnya untuk para mahasiswa baru Fakultas Pertanian. Jadi pesan untuk seluruh mahasiswa baru pertanian ataupun yang masih menjalani masa perkuliahan full-fullnya kelas yang belum memasuki masa penelitian, dengan kefleksibelan masa perkuliahan diharapkan kawan-kawan itu tidak merasa santai, tidak merasa lalai karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengikat. Justru disitulah tantangan untuk kawan-kawan Maperta, mahasiswa pertanian dalam menentukan atau melatih kedisiplinan kawan-kawan. Gimana kawan-kawan itu tetap bisa kawan-kawan tetap bisa masuk perkuliahan, tetap bisa menyelesaikan tugas, melaksanakan praktikum, menyelesaikan laporan praktikum, kawan-kawan tetap bisa mencari jati diri kawan-kawan, mengikuti organisasi, kepanitiaan, atau mengikuti perlombaan, mencapai prestasi. Justru disitulah letak asiknya kuliah. Wah, terima kasih banyak nih Bang, udah memberi tips dan pengalaman berharga yang Abang share ke kami. Dan terima kasih juga kepada Maperta yang telah mendengarkan. Semoga pengalaman dan tips-tips yang diberikan Abang ini tadi bisa menjadi pedoman atau motivasi untuk kita yang sama-sama berjuang di Fakultas Pertanian. Oke, untuk mengakhirinya, saya ucapkan terima kasih. Saya Faida Rahmadani dan Saya Funinata mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Maperta yang sudah mendengarkan. Semoga sharing pengalaman dari saya dapat membantu untuk kawan-kawan dalam manajemen waktu perkuliahannya dan dalam menyelesaikan masa perkuliahannya. Oke, bye. Bye-bye.